Sementara itu, menanggapi sikap pasif sejumlah negara tentang pengiriman kayu ilegal dari Indonesia, Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri Republik Indonesia Imron Kotan hari ini menyatakan perwakilan Indonesia di luar negeri akan menjadi edukator kayu ilegal bagi negara-negara tersebut. Dia perlu juga mengharapkan adanya nota kesepahaman dengan negara-negara tertentu di masa depan. Akan aktif mengedukasi dalam tanda petik, memberikan informasi kepada negara akreditasi di mana para kepala perwakilan dan jajarannya itu bertugas untuk mengidentifikasikan apakah logs yang diekspor ke negara tujuan itu sudah legal atau tidak legal. Pengungkapan kasus kayu ilegal senilai lebih dari 200 miliar rupiah di Ketapang, Kalimantan Barat terus bergulir. Bermula dari pengungkapan tim Mabes Polri, polisi telah menangkap 24 orang tersangka. Dari jumlah itu, 23 orang tersangka diterbangkan ke Jakarta untuk diperiksa lebih intensif. Sebanyak 23 tersangka kasus pembelakan liar di Kalimantan Barat Jumat kemarin dibawa dari Ketapang langsung ke Mabes Polri Jakarta. Mereka adalah 4 orang pemilik kapal dan pengusaha, 13 nakoda kapal, serta 7 pegawai Dinas Kehutanan Ketapang termasuk Kepala Dinas Kehutanan Ketapang, Syaiful Iskandar. Namun salah satu tersangka pegawai Dinas Kehutanan Ketapang bernama Jaisriana tidak dibawa ke Jakarta karena masih dimintai keterangan oleh Kepolisian Ketapang. Para tersangka dibawa dari Polres Ketapang dengan tangan diborgol dan penjagaan ketat hingga ke bandara. Sesampai di bandara, para tersangka diterbangkan dengan pesawat Fokker F-50 langsung menuju Pangkalan Udara Pondok Cabe. Sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, para tersangka tiba di Mabes Polri Jakarta. Ke-23 tersangka ini mendapat pengawalan ketat petugas Brimob bersenjata lengkap. Para tersangka langsung dibawa ke tahanan Bareskrim Mabes Polri. Polisi juga masih mengejar 2 orang lainnya, Asong dan Akyun, yang diduga merupakan cukong illegal logging. Sementara itu, Menteri Kehutanan MS Kaban menilai kejahatan kehutanan di Ketapang, Kalimantan Barat tergolong kejahatan yang terorganisasi rapi sehingga pelakunya dapat disebut mafia. Yang terlibat sudah diakui semua unsur terlibat. Ya, jadi tidak ada yang tidak terlibat dari unsur yang ada di sana. Ya, hakim-hakim juga bermain, jaksa apalagi, Kapolres juga itu diakui, menerima, dishub apalagi, ya semua lengkap sudah. Ya, ini lengkap. Jadi ini operasi menurut saya yang cukup komplit. Ya, jadi betul-betul ilegal. Inilah yang diharapkan. Ya, jadi operasi yang inilah yang diharapkan gitu. Ya, dan diharapkan ini terakhir untuk Ketapang. Menhub berharap dengan terungkapnya jaringan ini pembelakan liar di Ketapang dapat berakhir. Priyo Susilo, Eko Widodo, Syawaludin, Metro TV.